Selamat pagi teman-teman semuanya, para viewers dan subscribers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini saya akan beberkan 23 pinjol OJK berdasarkan kelakuan dan cara penagihan dari para debt kolektornya. Mulai dari cara penagihan yang lebih sopan atau yang terbilang sopan sampai yang paling barbar sekali. Informasi ini kita kumpulkan dari berbagai sumber berdasarkan pengalaman dan pengakuan dari teman-teman yang galbay di pinjol-pinjol tersebut. Info ini sengaja kita sampaikan bukan untuk menakut-nakuti teman-teman yang galbay. Justru info ini kita sampaikan supaya teman-teman bisa mengantisipasinya dan mengatasinya. Satu hal yang perlu teman-teman ingat adalah, sebarbar apapun, sekejam apapun, dan sehebat apapun teror penagihan yang disampaikan oleh debt kolektor pinjol yang bahkan dibumbui dan ditambah-tambah dengan hoaks-hoaks, itu semua tidak ada artinya dan tidak akan berpengaruh langsung terhadap teman-teman atau terhadap Anda. Jika Anda mengabaikan semua bentuk penagihan dan teror dari debt kolektor pinjolnya. Tapi jika Anda memikirkannya dan juga menyimpannya atau Anda terpengaruh dengan hoaks-hoaks tersebut, maka tentu Anda akan kena. Karena semua yang mereka sampaikan itu hanyalah teror dan hoaks-hoaks yang mereka karang-karang atau sengaja mereka ciptakan untuk menakut-nakuti dan membuat Anda stres. Tujuannya hanya supaya Anda bayar. Ingat, debt collector tidak akan berani ngapa-ngapain Anda, tidak akan berani macam-macam terhadap Anda, dan tidak akan berani melakukan sesuatu yang merugikan Anda. Karena ada hukum, aturan, dan peraturan yang membatasi mereka dalam melakukan tugas penagihan. Dan jika mereka melanggar itu, maka mereka bisa kena sanksi dan denda yang sangat besar. Mereka bisa kena pecat, bahkan mereka bisa dilaporkan pidana. Sementara Anda sebagai nasabah dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Pasal 19 Ayat 2 Tahun 1999 yang berbunyi, tidak seorang pun bisa dipidana penjara atau dibui atas putusan pengadilan hanya karena tidak mampu bayar hutang, hanya karena gagal bayar. Jadi, jangan pernah takut dengan yang namanya teroran debt kolektor pinjol. Jangan pernah gentar terhadap semua bentuk teror dan penagihan debt kolektor pinjol. Kalau memang sudah tidak sanggup bayar pinjol, jangan Anda paksakan untuk tetap bayar hanya karena Anda takut dengan teror dan ancaman dari debt kolektor pinjolnya. Jangan, itu semua hanyalah hoaks dan bohong belaka. Kalian harus galbay supaya tidak semakin terjerat lebih dalam lagi dan utang Anda jadi berserak kemana-mana. Karena gali lubang dan tutup lubang demi untuk bayar pinjol. Bahkan ada beberapa teman yang sudah tidak sanggup bayar lagi, mereka sampai kehilangan harta dan aset-aset mereka hanya karena bayar hutang. Tapi hutang pinjolnya nggak berkurang, malah semakin banyak. Jangan sampai Anda mengalami hal seperti itu. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Nah, bagi kalian yang belum berani galbay, yang butuh booster mental, yang butuh support dan dukungan dari teman-teman senior galbay, yang bisa menjawab semua pertanyaan dan kebingungan kalian tentang galbay, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini, supaya Anda mampu dan kuat mentalnya untuk memulai galbay. Baik, kita langsung saja ke materi 23 pinjol OJK yang dikelompokkan berdasarkan kelakuan dan cara penagihan dari debt kolektornya, dari yang biasa sampai yang paling ganas. Di urutan pertama ada Dana Mas. Nah, Dana Mas ini termasuk salah satu pinjol yang debt kolektornya itu melakukan penagihan agak sedikit barbar dan juga agak main ancam-ancam. Bahkan sesekali mereka kadang juga menyebarkan berita hoaks untuk mengancam atau meneror nasabah. Tapi untuk bilangan atau dibandingkan dengan debt kolektor dari pinjol lain, mereka ini masih terbilang aman. Untuk yang kedua ada KTA Kilat. Nah, KTA Kilat ini mereka mempunyai debt collector yang penagihannya itu terbilang barbar dan rajin neror ke nasabah yang nunggak. Mereka ini termasuk yang paling aktif dan paling rajin menagih menurut pengakuan nasabahnya. Nah, untuk yang ketiga, urutan ketiga ada Kredit Pintar.
Kredit Pintar ini adalah salah satu pinjol yang sangat rajin meneror dan rajin berkunjung ke rumah nasabah untuk field kolektornya. Nah, penagihan mereka ini, mereka kadang menagih itu sampai keluar kondar, bahkan mereka sering mengadakan teror ke kantor atau ke tempat kerja nasabah. Untuk yang keempat ada pohon dana. Pohon dana ini merupakan salah satu pinjol di mana field kolektornya itu atau debt kolektor lapangannya itu sangat rajin berkunjung. Untuk selanjutnya di urutan kelima ada pinjol Ada Kami. Pinjol Ada Kami ini penagihannya itu suka acak-acak medsos dan penagihannya barbar. Dan durasi penagihannya itu termasuk sangat gencar. Artinya dalam satu hari itu Anda akan mendapatkan banyak teror penagihan dari WA, SMS maupun email ataupun teleponan langsung dari debt kolektornya. Nah, mereka ini termasuk juga sangat sering ngancam-ngancam sebar data, suka nyebarin atau bikin berita-berita hoax. Menurut banyak nasabah, Ada Kami ini termasuk salah satu pinjol yang penagihannya itu paling seram. Di urutan ke-6 ada Rupiah Cepat. Nah, Rupiah Cepat ini, cara penagihan debt kolektornya itu sangat kasar dan barbar. Ini adalah pinjol legal serasa ilegal. Ada indikasi juga bahwa mereka ini melakukan sebar data. Itu menurut pengakuan dari beberapa nasabah yang galbay di Rupiah Cepat. Untuk selanjutnya nomor 7 ada Julo. Nah, untuk Julo ini para debt kolektornya itu terkenal sangat aktif neror dan juga suka hubungi ke tempat kerja nasabah atau ke kantor, bahkan mereka ini sering meneror keluar kondar. Untuk yang urutan selanjutnya, nomor 8 ada Pinjamin. Nah, Pinjamin ini penagihannya itu termasuk adem dan sopan. Walaupun ada satu-satu debt kolektornya yang juga reseh, yang juga suka ngancam-ngancam, suka neror, bahkan mau keluar kondar. Tapi pada umumnya, nasabah dari Pinjamin ini mengaku bahwa penagihannya dari debt kolektornya itu termasuk adem dan sopan. Untuk selanjutnya, nomor 9 ada Singa. Nah, pinjol Singa ini, debt kolektornya itu termasuk barbar dan suka nelpon ke kantor, bahkan keluar kondar. Yang selanjutnya, di urutan ke-10 ada EasyCash. Nah, EasyCash ini merupakan satu pinjol yang melakukan peneroran baik kepada pinjaman kecil dan juga besar. Mereka sama-sama diteror habis. Jadi tidak ada istilah karena kecil durasinya agak jarang dan untuk pinjaman nominal besar durasinya agak sering. Tidak, mereka ini sama-sama. Mau kecil nasabahnya pinjamannya, mau besar mereka tetap menerornya itu sama. Yang ke-11 ada Pinjam Yuk. Nah, untuk Pinjam Yuk ini debt kolektornya itu termasuk rajin menagih dan suka ancam-ancam. Termasuk juga yang belum jatuh tempo mereka sudah kirimin teror penagihan bahkan ancaman. Debt kolektornya itu barbar mulai dari awal bahkan sampai nasabahnya menunggak. Walaupun barbarnya itu hanya di awal, hanya sekitar 1 bulan saja. Setelah itu mereka mulai adem. Artinya mereka ini termasuk salah satu pinjol yang barbarnya hanya di awal-awal saja. Setelah itu mereka akan mulai adem. Nah, untuk yang urutan selanjutnya nomor 12 ada Pinplus. Nah, Pinplus ini suka teror dari awal galbay saja. Setelah itu mereka adem. Ini hampir sama Pinjam Yuk dengan Pinplus. Mereka di awal-awal itu barbar, tapi setelah itu sekitar 3 minggu atau 1 bulan setelahnya mereka mulai adem. Itu pengakuan dari para nasabah yang galbay di sana. Untuk yang selanjutnya di urutan ke-13 ada Uang Mi. Uang Mi ini termasuk rajin benar menerornya, bahkan barbar juga. Bahkan mereka ini nerornya itu sampai keluar kondar. Dan menurut infonya, mereka ini termasuk salah satu pinjol yang masuk slik OJK. Yang selanjutnya di urutan ke-14 ada Pinjam Duit. Pinjam Duit ini suka menagih ke kondar dan rajin meneror. Yang selanjutnya nomor 15, urutan 15 ada Cash Cepat. Nah, Cash Cepat ini rajin kirimin teror penagihan. Dan mereka ini kadang masih pagi-pagi, masih jam 4 atau jam 5, mereka sudah kirimkan penagihan atau teroran ke nasabah yang menunggak. Untuk urutan ke-16 ada 360 kredi. 360 kredi ini debt kolektornya termasuk sopan dan ramah. Sekitar 70% dari nasabah 360 kredi ini mengaku bahwa debt kolektor online-nya 360 kredi ini tidak terlalu barbar. Mudah-mudahan Anda dapat debt kolektor yang tidak terlalu barbar. Selanjutnya, urutan ke-17 ada Klik Kami. Nah, Klik Kami ini debt kolektornya itu penagihannya terbilang barbar dan suka ngotot. Mereka gencar banget nagihnya. Mereka gencar melakukan teroran, bahkan intimidasi, bahkan mereka sampai keluar kondar dan ke kantor, bahkan mereka suka ngancam-ngancam.
Yang selanjutnya urutan ke-18 ada kredito. Kredito ini debt collector lapangannya termasuk barbar dan debt collectornya ini sering hubungi ke kantor atau ke tempat kerja nasabah dan juga keluar kondar. Dan limit pinjaman dari kredito ini termasuk atau terbilang kecil. Walaupun nasabah pembayarannya lancar, namun limit pinjaman mereka tetap kecil. Ada juga info dari beberapa nasabah dan beberapa sumber informasi, tapi belum bisa kita pastikan kalau ternyata kredito ini sedang mengalami guncangan. Untuk urutan ke-19 ada modal nasional atau Monas. Untuk Monas ini atau modal nasional ini, debt collectornya itu tidak terlalu barbar terornya. Mereka bisa dibilang masih terbilang adem dibandingkan dengan pinjol-pinjol lain. Nominal pinjaman mereka ini termasuk nominal pinjaman yang limitnya terlalu kecil. Walaupun kita lancar bayarnya, mereka tetap kasih limit pinjaman yang terbilang kecil. Yang selanjutnya, urutan ke-20 atau nomor 20 ada modal. Nah, ada modal ini, debt collectornya itu melakukan penagihan dengan indikasi adanya sebar data atau hubungi keluar kondar, dan penagihan yang mereka lakukan itu sering sekali ngotot. Bahkan 3 hari sebelum jatuh tempo pun nasabah sudah diteror dan juga diancam-ancam oleh debt collector ada modal ini. Bahkan field collectornya ini termasuk salah satu field collector pinjol yang rajin atau sering berkunjung. Untuk selanjutnya adalah UATAS. Di nomor 21, urutan 21 ada UATAS. UATAS ini penagihan debt collectornya itu sangat gencar dan barbar, dan ada indikasi mereka ini juga sebar data dan suka memaki-maki nasabah dengan isi kebun binatang. Jadi mereka ini termasuk salah satu pinjol yang paling barbar menurut pengakuan para nasabah yang galbay di UATAS. Yang selanjutnya nomor 22 ada Asetku. Nah, untuk Asetku ini penagihannya termasuk adem dan bahasanya terbilang sopan. Yang selanjutnya, yang terakhir ada Findaya. Nomor 23 ada Findaya. Nah, Findaya ini ada indikasi bahwa mereka ini bekerja sama dengan GoPay dalam melakukan penagihan. Dan debt collectornya ada indikasi melakukan penipuan kepada nasabah yang menunggak. Sudah ada beberapa nasabah yang mengaku bahwa debt collectornya berusaha atau bahkan mereka melakukan penipuan terhadap nasabah yang menunggak. Kita tidak tahu penipuannya bagaimana dan apa yang terjadi kepada nasabahnya. Baik, demikian 23 pinjol OJK yang kita kelompokkan berdasarkan cara penagihan dari debt collector pinjolnya, baik debt collector pinjol lapangan maupun debt collector pinjol online-nya. Jadi bagi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda sudah tidak mampu lagi untuk bayar pinjol, artinya sudah tidak sanggup lagi, keadaan, kondisi, dan ekonomi Anda sudah tidak memungkinkan lagi untuk membayar pinjol, jangan pernah memaksakan untuk tetap membayar hanya karena takut dengan teroran atau ancaman atau juga intimidasi-intimidasi dari para debt collector pinjol. Ingat, debt collector itu tidak akan bisa dan tidak akan berani untuk melakukan sesuatu hal yang membuat Anda celaka atau yang membuat Anda rugi. Kenapa? Karena mereka itu diawasi dan dibatasi oleh undang-undang yang bisa membuat mereka kena kasus ataupun kena masalah, baik pemecatan, sanksi, denda, dan juga bahkan mereka bisa dipidana apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan dan peraturan yang mengawasi atau yang membatasi mereka. Sementara Anda sebagai nasabah, Anda dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Seperti yang saya katakan tadi di salah satu pasal, yaitu pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana penjara atau dibui atas berdasarkan putusan pengadilan jika hanya karena orang tersebut tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membayar tunggakan. Orang tersebut gagal bayar pinjol, tidak bisa dipidana atau dipenjara. Jadi jangan pernah takut dengan hoaks-hoaks yang diciptakan oleh para debt collector pinjol. Apapun yang mereka sampaikan, apapun yang mereka kirim ke Anda, itu hanyalah hoaks atau karangan-karangan mereka hanya karena supaya Anda segera membayar dan mereka dapat target sehingga mereka tidak dipecat karena mereka tidak mampu bekerja. Hanya itu saja tujuannya. Jadi mulai saat ini jangan pernah takut dengan yang namanya teror penagihan dari para debt collector pinjol. Bagaimanapun terorannya, siapapun debt collectornya, ingat,
Anda tidak akan bisa terkena hal negatif kalau Anda sendiri tidak menempatkan diri Anda atau tidak memikirkan teroran atau cara-cara barbar penagihan yang disampaikan oleh debt collectornya. Ingat itu, teman-teman, jadi jangan pernah takut. Utamakan kebutuhan keluarga dan pribadi. Jangan hanya karena berpinjol Anda jadi terabaikan dan keluarga Anda jadi terabaikan kebutuhannya. Semoga bermanfaat materi kali ini. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.